Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk di pertemuan keempat ya, sumber-sumber hukum. Jadi bisa dilihat bersama-sama di monitor ini. Sumber-sumber hukum yaitu segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas. Di poinnya di sini, segala apapun yang melanggar itu pasti terdampak hukum, baik itu yang perdata maupun yang pidana. Sehingga warga negara yang baik itu harus taat dengan hukum. Siapapun yang melanggar tidak melihat apakah itu sanak famili atau teman dekat, kalau melanggar pasti kena sanksi. Selanjutnya sumber hukum ini ada material, ada formal. Kalau untuk yang formal ada undang-undang, ada kebiasaan, ada keputusan hakim, ada jurisprudensi, ada traktat. Coba kita urai satu-satu. Mulai dari sumber hukum material sama sumber hukum formal. Sumber hukum material dapat ditinjau dari berbagai sudut. Dari sudut ekonomi, dari sudut sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Jadi contoh kayak kebutuhan ekonomi masyarakat itu menimbulkan hukum, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat juga dapat menimbulkan hukum. Sehingga kajian untuk material ini adalah case studi-studi kasus di mana segala aktivitas warga negara atau dari masyarakat, baik itu aktivitas secara ekonomi, secara sosiologi, itu dapat menimbulkan dampak hukum. Yang kedua, sumber-sumber hukum formal. Di sini ada 5 ya. Ada undang-undang, ada kebiasaan, custom, ada keputusan hakim atau biasa disebut dengan jurisprudensi. Ada traktat, ada pendapat sarjana hukum. Mari kita urai satu-satu. Untuk undang-undang. Undang-undang ini adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Penguasa negara ini berarti pemerintah yang sah di sini. Eksekutif dan legislatif. Undang-undang mempunyai 2 arti, yakni yang pertama ada undang-undang dalam arti formal. Keputusan pemerintah dibuat oleh pemerintah dan disetujui oleh parlemen. Yang kedua, undang-undang dalam arti material, setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat secara langsung dan itu bisa diimplementasikan. Jadi, undang-undang dalam arti formal memang keputusan yang telah dibuat, dirancang sedemikian rupa oleh eksekutif, disahkan oleh parlemen dan dijalankan oleh eksekutif juga dan diawasi oleh parlemen ya, oleh legislatif semuanya dalam hal pelaksanaannya. Untuk syarat-syarat berlakunya dan berakhirnya undang-undang ini kapan? Syarat berlakunya undang-undang, tanggal berlakunya undang-undang menurut tanggal berlakunya dimulai 30 hari setelah diundangkan. LN itu maksudnya lembaran negara. Untuk daerah di luar Jawa 100 hari. Dan syarat berlakunya undang-undang ialah diundangkan dalam lembaran negara oleh menteri atau sekretaris negara. Poinnya di sini adalah ketika pemerintah itu sudah menetapkan atau mengeluarkan undang-undang untuk di Pulau Jawa ini setelah 30 hari sudah bisa dijalankan.
Ada pertanyaan bagaimana Pak kalau sebelum 1 bulan? Nah ini masih belum bisa. Setelah 30 hari lembaran negara mengeluarkan baru bisa diimplementasikan. Kenapa di luar Jawa sampai 100 hari? Ini juga pertimbangan soal waktu, tempat dan sebagainya ya. Undang-undangnya di luar Jawa 10 hari. Sehingga ketika ada banyak perdebatan dialektika tentang undang-undang ini, karena di pemerintahan juga tidak serta-merta mengeluarkan undang-undang, tetapi yang dikeluarkan lebih dulu adalah RUU, rancangan undang-undang, disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat, kemudian diambil keputusan baru diundangkan. Ini sudah memahami syarat-syarat berlakunya dan berakhirnya undang-undang kapan? Berakhirnya kekuatan berlaku undang-undang. Pertama, jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh undang-undang sudah lampau. Keadaan atau hal untuk undang-undang sudah tidak ada lagi. Yang terakhir, undang-undang dengan tegas sudah dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi. Sehingga baik itu undang-undang atau perpu ya, perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bila mana sudah dicabut, maka itu sudah tidak berlaku kembali. Contohnya yang dipelajari sama adik-adik di ilmu apa? Ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Undang-Undang Agraria. Undang-Undang Agraria itu tahun berapa? 1960. Kemudian ada revisi lagi, ada TAP MPR tahun 2001. Kemudian di era Pak Jokowi itu ada perubahan disempurnakan kembali Undang-Undang Nomor 86 tahun 2018 kalau tidak salah ya. Itu maka undang-undang yang sudah direvisi maka yang berlaku adalah keputusan-keputusan yang terbaru. Sekarang untuk kebiasaan. Kebiasaan ini maksudnya adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang kali dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang dipandang sebagai hukum masyarakat. Sehingga untuk adat istiadat ini ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini bisa dijadikan referensi atau dasar hukum. Karena adat istiadat semisal kayak di Jawa atau adat istiadat di Bali atau di Kalimantan ini mempunyai keragaman yang berbeda-beda. Tapi dari kebiasaan-kebiasaan itu bisa dijadikan landasan atau dijadikan hukum ya, diproses sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat mereka masing-masing. Untuk keputusan hakim, jurisprudensi, contohnya ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim. Kemudian mengenai masalah yang sama. Ada dua di sini. Ada jurisprudensi tetap, ada jurisprudensi tidak tetap. Jurisprudensi tetap, keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Jurisprudensi tidak tetap, seorang hakim mengikuti keputusan hakim yang terdahulu karena sependapat dengan isi keputusan tersebut. Hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil keputusan mengenai suatu perkara. Jadi artinya seperti ini adik-adik, bahwa contoh ketika kesulitan untuk mencarikan pasal kayak penistaan ya, kayak penistaan agama misal. Ini hakim selalu mencari jurisprudensi. Apakah keputusan-keputusan hakim yang dulu itu pernah menyidangkan masalah ini?
kayak apa kasus yang ada di Bali atau kasus ya di luar Jawa ya dengan kasus yang ada di Jawa. Semisal kasus di Bali itu terjadi sama umat Hindu atau Buddha. Kemudian diterapkan juga di Jawa ini kasus mengenai umat Muslim. Nah, ini bisa dijadikan dasar di situ untuk jurisprudensinya. Atau dalam kasus perdata maupun pidana, hakim ketika menyidangkan ini pasti melihat keputusan-keputusan yang dulu supaya itu dijadikan landasan, dijadikan dasar untuk memutuskan perkara yang disidangkan hari ini. Nah, itu yang disebut jurisprudensi. Ini keputusan hakim yang dijadikan landasan untuk diputuskan oleh hakim yang menyidangkan pada hari ini. Kemudian ada traktat. Maksudnya adalah apabila ada dua orang mengadakan kata sepakat, konsensus tentang suatu hal, maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan. Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian antar negara atau perjanjian internasional ataupun traktat. Jadi contohnya semisal perjanjian hubungan diplomasi, perjanjian soal perdagangan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh dua negara. Apakah hanya dua negara? Apakah bisa lebih? Bisa. Satu, dua, tiga, atau mewakilinya. Coba kita lihat di sini. Di traktat ini ada dua. Yang pertama traktat bilateral. Artinya jika traktat diadakan oleh dua negara, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara negara Republik Indonesia dan RRC tentang ini disebut traktat bilateral karena dua negara. Dan ada traktat multilateral jika diadakan lebih dari dua negara. Misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa atau yang diikuti oleh beberapa negara. Sehingga yang ada kasus-kasus yang baru yang sudah viral, contoh kayak Ukraina, di Ukraina dengan Rusia ini juga telah melakukan traktat multilateral, di mana kemungkinan besar salah satu perjanjian-perjanjian itu tidak dilaksanakan, maka terjadilah konflik, ya, terjadilah beda pendapat sampai terjadi yang hari ini di Ukraina ini krisis kemanusiaan, ada peperangan di sana. Kita juga belum tahu persis ini permasalahannya di mana. Tapi yang jelas yang dipahami adik-adik, traktat multilateral ini diadakan lebih dari dua negara. Jadi itu contoh saja ya untuk yang di Rusia sama Ukraina itu sudah mengadakan perjanjian traktat multilateral kayak NATO ini soal pertahanan keamanan ini kan semua negara-negara juga ikut itu. Yang terakhir di sini adalah pendapat sarjana hukum. Saya tulis doktrin di situ. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam jurisprudensi terlihat bahwa hakim seringkali berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Bagi hukum internasional, pendapat pakar hukum sangat besar pengaruhnya. Para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang contohnya di sini, ketika ada kasus di kepolisian sudah dianggap P21 dan layak untuk disidangkan, maka dipanggillah di situ ada jaksa penuntut umum, ada terdakwa. Kemudian di dalam proses persidangan itu juga ada saksi-saksi, ada saksi ahli juga. Lah, saksi ahli inilah yang dimaksud ini sumber-sumber hukum tadi itu pendapat sarjana hukum, karena
keterangan dari saksi-saksi ahli ini sangat menentukan untuk mencermati kasus-kasus demi mendapatkan keadilan bagi seluruh. Sehingga seringkali case di masyarakat atau di PN atau DPA ya, baik itu persoalan perdata atau pidana, pendapat sarjana ini atau pakar hukum ya, biasanya di situ saksi ahli ini seringkali dihadirkan. Jadi mudah-mudahan dari paparan sumber-sumber hukum ini bisa mengerti sama adik-adik mahasiswa ilmu komunikasi. Selanjutnya kita bisa berdiskusi kembali dengan brainstorming